Halo Sobat Pintar, selamat datang kembali di channel Jadi Pintar. Kalian pernah nggak sih dengar orang bilang, wah ini bisa masuk ranah pidana nih, atau ini kan urusan perdata, bukan pidana. Nah, pertanyaan besar yang sering muncul adalah, sebenarnya apa sih perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana? Dan kenapa kita sebagai warga negara Indonesia perlu banget memahami perbedaan ini? Di video kali ini, saya akan jelasin secara detail dan mudah dipahami tentang perbedaan fundamental antara hukum perdata dan pidana, lengkap dengan contoh kasus nyata yang mungkin kalian temui sehari-hari. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Sebelum kita bahas perbedaannya, mari kita pahami dulu pengertian dasar dari masing-masing hukum ini. Hukum perdata atau yang dalam bahasa hukumnya disebut hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum dalam kapasitas pribadi mereka. Fokus utamanya adalah menyelesaikan sengketa dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan hukum pidana atau hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Di sini, negara berperan sebagai penegak keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Jadi, kalau kita analogikan sederhana, hukum perdata itu seperti wasit dalam pertandingan yang bertugas menyelesaikan sengketa antar pemain. Sementara, hukum pidana itu seperti polisi yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Sekarang, mari kita bahas perbedaan fundamental antara kedua jenis hukum ini. Satu, tujuan dan fungsi. Hukum perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berkonflik dan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Prinsipnya adalah mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang setara. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan, menghukum pelaku, dan melindungi masyarakat. Fokusnya bukan pada ganti rugi, melainkan pada pemberian efek jera dan perlindungan kepentingan umum. 2. Pihak yang bersengketa. Dalam hukum perdata, yang bersengketa adalah individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Misalnya, Andi menggugat Budi karena tidak membayar utang atau konsumen menggugat perusahaan karena produk cacat. Dalam hukum pidana, yang menuntut adalah negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum terhadap individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana. Jadi bukan individu versus individu, tapi negara versus individu. 3. Jenis sanksi. Sanksi dalam hukum perdata biasanya berupa ganti rugi uang, pengembalian barang, atau pelaksanaan kewajiban tertentu. Tidak ada sanksi penjara dalam hukum perdata murni. Sanksi dalam hukum pidana bisa berupa penjara, denda, kerja sosial, bahkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Sanksi ini bersifat penderitaan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan. Mari kita lihat contoh kasus nyata untuk memperjelas perbedaan ini. Contoh pertama, kecelakaan lalu lintas. Misalkan Andi mengendarai mobil dan menabrak motor Budi karena kelalaian. Budi mengalami luka-luka dan motornya rusak. Dari sisi hukum perdata, Budi bisa menggugat Andi untuk meminta ganti rugi biaya pengobatan, perbaikan motor, dan kerugian lainnya. Ini masuk ranah perdata karena berkaitan dengan kerugian pribadi Budi. Dari sisi hukum pidana, polisi bisa menindak Andi atas tuduhan kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Ini masuk ranah pidana karena Andi melanggar aturan yang ditetapkan negara. Contoh kedua, kasus penggelapan di perusahaan. Cici, seorang karyawan, menggelapkan uang perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Dari sisi hukum perdata, perusahaan bisa menggugat Cici untuk mengembalikan uang yang digelapkan plus kerugian lainnya. Ini urusan ganti rugi. Dari sisi hukum pidana, jaksa bisa menuntut Cici atas tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP.
Cici bisa dipenjara karena melanggar hukum pidana. Yang menarik adalah, satu peristiwa bisa melibatkan kedua jenis hukum sekaligus. Korban bisa menuntut ganti rugi secara perdata, sambil pelaku juga diproses secara pidana oleh negara. Proses penyelesaian kedua jenis hukum ini juga berbeda. Proses hukum perdata dimulai dengan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Diselesaikan di pengadilan negeri dalam perkara perdata. Hakim berperan sebagai penengah yang memutuskan siapa yang benar. Putusan berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu. Bisa diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Proses hukum pidana dimulai dengan laporan atau penyelidikan polisi. Dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan oleh jaksa. Diperiksa di pengadilan negeri dalam perkara pidana. Hakim memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Putusan berupa hukuman penjara, denda, dan lain-lain. Tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan kecuali diversi untuk anak. Beban pembuktian. Dalam hukum perdata, yang menggugat harus membuktikan gugatannya. Dalam hukum pidana, jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Jadi teman-teman, perbedaan utama antara hukum perdata dan pidana bisa dirangkum sebagai berikut. Hukum perdata, menyelesaikan sengketa pribadi. Fokus pada ganti rugi, prosesnya antara individu dengan individu. Hukum pidana, menegakkan ketertiban umum. Fokus pada hukuman, prosesnya negara menuntut individu. Memahami perbedaan ini penting banget karena akan membantu kalian tahu harus kemana kalau menghadapi masalah hukum. Memahami hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Tidak salah langkah dalam mencari keadilan. Ingat ya, satu peristiwa bisa melibatkan kedua jenis hukum sekaligus. Jadi jangan heran kalau kalian dengar seseorang bisa dituntut secara perdata dan pidana untuk kasus yang sama. Gimana? Sudah lebih paham kan perbedaan hukum perdata dan pidana? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan kalau ada pertanyaan atau topik hukum lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Tetap patuhi hukum dan jaga keadilan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.